Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Di video selanjutnya, setelah kemarin saya membuat video tentang cara input soal ke aplikasi FlyExam langsung dari aplikasinya, sekarang saya akan buat video input soal menggunakan template yang bisa dibaca oleh sistem FlyExam. Jadi ketika Bapak Ibu import ketika Bapak Ibu import soal ke aplikasi FlyExam itu akan terbaca otomatis. Caranya yang pertama, di sini Bapak Ibu harus membuat kode nomor soal ya. Contoh untuk nomor 1 ini diganti kodenya menjadi ini S.21 kurung tutup. Nah, ini mewakili nomor 1 ya. Jadi kode untuk menulis nomor itu cukup ketik S.2 S kapital ya Bapak Ibu. S.21 kurung tutup. Terus kompetensi dasarnya. KD-nya dituliskan dengan kode KD.23.1 kalau misalkan ini soal adalah soal tipe untuk KD 3.1. Kalau misalkan ini soal untuk soal KD 3.6 misalkan, ya udah berarti kita ubah KD-nya tinggal ke 3.6. Ya. Contoh ini kode soalnya KD 3.1. Lalu dilanjutkan dengan menginputkan butir soalnya. Contoh seperti ini. Data merupakan komponen penting dalam dunia jaringan komputer. Hal ini karena seperti ini, dituliskan seperti ini, lalu enter. Nah, untuk menuliskan jawaban, opsi jawaban itu kan ada A, B, C, D, E. Nah, untuk mewakili opsi jawaban A, Bapak Ibu cukup ketikkan huruf A titik 2 kurung tutup. Nah, ini mewakili opsi jawaban A dan deskripsinya ini. Komunikasi data dapat dilakukan di semua perangkat. Opsi B sama. Bapak Ibu tinggal ketikkan B.2 kurung tutup lalu dilanjutkan dengan menuliskan deskripsi opsinya apa. C, D, E dan seterusnya seperti ini. Lalu untuk menuliskan jawaban soal nomor 1 ini misalkan yang benarnya C, Bapak Ibu tinggal dari sini kan E. Nah, ini enter. Tulis aja seperti ini. Jawab titik 2 spasi C. Mau pakai spasi mau enggak juga enggak apa-apa, tapi biar kelihatan apa ya, enak gitu, jadi pakai spasi lah seperti ini. Untuk soal nomor 2 dan seterusnya Bapak Ibu tinggal enter saja, kosongkan satu baris ya. Enggak apa-apa sih sebenarnya seperti ini, tapi kosongkan aja satu baris biar kelihatan untuk koreksinya. Tadi ulangi, untuk nomor itu diwakili dengan kode S.2. Kalau misalkan ini soal nomor 2 berarti 2 ini. Lalu kurung tutup. Dilanjutkan dengan KD-nya. Kompetensi dasarnya ini soal kompetensi dasar berapa? Contoh 3.2 atau misalkan 3.5. Nah gitu. Lalu dilanjutkan dengan menuliskan deskripsi soalnya seperti ini. Nah, berhubung ini soal dengan tipe yang ada gambarnya, jadi Bapak Ibu setelah akhir penulisan di akhir soal, Bapak Ibu tambahkan \n. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk mengenter gambar ini agar posisi gambar ini ada di bawah deskripsi soal ini. Kalau misalkan ini tidak dipakai \n, nanti gambarnya seolah-olah akan di sini. Nah, jadi melanjutkan daripada deskripsinya. Jadi kan kelihatannya tuh kurang gak enak gitu kan. Kita enter. Nah, untuk di Microsoft Word, meskipun di enter dari Microsoft Word-nya, tapi sistem tidak akan membaca bahwa ini adalah enter. Jadi Bapak Ibu untuk menggantikan enter tulis \n, n kecil. Setelah itu misalkan gambarnya di bawah ya.
Bapak Ibu tinggal tuliskan opsi jawabannya seperti tadi A untuk opsi A titik 2 kurung tutup, ini adalah kodenya. Lalu ini deskripsi jawabannya. B titik 2 kurung tutup, lalu deskripsi jawabannya. C titik 2 kurung tutup, ini deskripsi jawabannya, dan seterusnya sampai ke E. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal tulis jawab C. Misalkan kalau ini adalah jawabannya yang C. Kalau jawabannya E ya tinggal tulis aja E. Misalkan seperti itu. Nah, ini untuk tipe soal yang menggunakan gambar di dalam soalnya. Terus selanjutnya untuk guru matematika, Bapak Ibu bisa menuliskan equation di sini ya. Jadi equation ini sudah bisa terbaca di Play Exam versi yang baru ini. Jadi contoh kita membuat soal nomor 3 ya. S titik 2, ini soal nomor 3 kurung tutup, lalu dilanjutkan dengan kompetensi dasarnya. Jadi KD berapa nih soal ini? Titik 2, KD titik 2, misalkan 3 titik, misalkan masih 3 titik berapa ini? 3.5 misalkan masih 3.5 kurung tutup, lalu dilanjutkan dengan deskripsi soalnya. Contohnya naonnya insert equation. Nah, insert contoh ini mah spasi. Nah, equationnya Bapak Ibu bisa di sini kan insert, lalu di pojok kanan atas ini ada equation, tinggal diklik, lalu misalkan pilih Bapak Ibu ini misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu ubah-ubahlah, ini yang Bapak Ibu lebih tahu ya, saya nggak tahu. Nah, jadi equation ini tidak usah di crop ataupun di convert dulu ke dalam format gambar, tapi sistem sudah bisa membacanya. Jadi nanti sistem akan mengubahnya sendiri, sudah bisa membaca. Jadi ini manfaat buat Bapak Ibu guru matematika ya. Jadi lumayan mempermudah. Misalkan gini titik-titik. Nah, kita buat opsi jawabannya. Misalkan opsi jawabannya A titik 2 kurung tutup. Nah, ini kan di Office 2019 ya Bapak Ibu. Akan otomatis seperti itu. Untuk mengubahnya cukup backspace 1 kali. Jadi dia akan kembali berubah sebagai simbol seperti ini. A titik 2 kurung tutup, misalkan opsi jawaban A. Buat yang B nya B titik 2 kurung tutup, backspace lagi ya. Opsi jawaban B. C titik 2 kurung tutup, opsi jawaban C. D titik 2 kurung tutup, opsi jawaban D. E titik 2 kurung tutup, opsi jawaban E. Spasi. Nah, misalkan jawaban yang benarnya adalah option A. Jadi jawab titik 2 spasi A. Ini harus kapital ya Bapak Ibu. Jangan jawaban, tapi jawab hungkul. Jawab doang. Jadi ini kodenya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, misalkan Bapak Ibu tinggal tulis sampai misalkan 60 soal ataupun berapa sesuai permintaan. Nah, tinggal ikuti langkahnya sama seperti di atas. Atau misalkan Bapak Ibu ini opsi jawabannya adalah equation, gak apa-apa, tinggal input saja di sini. Insert equation misalkan yang ini. Nah, udah gitu aja. Contoh ya, save, kita simpan. Oke, misalkan Bapak Ibu kalau sudah menginputkan soal, membuat soal di dalam Word dengan template seperti ini, Bapak Ibu tinggal di close saja. Yang pertama kita ubah dulu nama si template Word-nya. Ini kan namanya template soal 51R2. Nah, kita ubah dulu, rename dulu nama filenya sesuai dengan mata pelajaran. Misalkan teknologi, kepanjangan lah, TLJ strip
11 misalkan. Enter. Kita ubah namanya menjadi singkat. Yang penting ini jelas ya, bisa dimengerti. TLJ strip 12. TLJ strip 11. Nah, seperti itu misalkan. Nah, kita buka Bapak Ibu file yang sudah di rename ini. Jadi tujuannya mengubah file nama filenya menjadi singkat itu agar nanti pas kita import, kan nama filenya itu harus sama ya. Jadi untuk memperkecil kesalahan saat melakukan import, kegagalan saat melakukan import. Udah diubah kan? Nah, sekarang dibuka, lalu si filenya kita save as ke dalam bentuk format web page. Ya, caranya kita pilih save as tipenya ke web page filter. Nah, ini nih, web page filter. Ada yang page doang, ada yang page filter. Nah, yang pakai yang ada filternya. Kita pilih, lalu biar mudah Bapak Ibu, misalkan saya arahkan nanti si hasil save as-nya ini akan disimpan di desktop, lalu di folder hasil soal. Contoh saja kan, ini hasil folder hasilnya kan masih kosong. Nah, kita simpan ke desktop lalu folder hasil soal. Lalu kita save. Kalau muncul seperti ini tinggal yes saja. Nah, ini Bapak Ibu tinggal close saja. Kalau sudah seperti ini di close. Lalu kita cari di desktop ya, di desktop mana hasil soal. Nah, nanti di dalam hasil soal ini soal yang, nah nanti setelah diekspor di save as nanti ada muncul dua file ya, ada folder dan ada file. Nah, dua file ini Bapak Ibu tinggal blok dua-duanya, lalu klik kanan, lalu add to arsip. Nah, arsip name-nya Bapak Ibu samakan dengan nama asli file Word-nya tadi, atau samakan dengan ini nih, ini wajib ya, samakan dengan nama file ini, TLJ strip 11. Nah, lalu Bapak Ibu pilih formatnya pilih zip. Nah, yang ini format zip. Kalau sudah dikasih namanya sama dengan ini, lalu formatnya zip, lalu Bapak Ibu lalu oke saja. Maka nanti akan muncul file zip, file baru ya, seperti ini. Dan file ini adalah file yang akan kita gunakan untuk import ke sistem. Caranya Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasi, lalu ke modul pelajaran, lalu soal dan jawaban. Tapi perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum melakukan import soal, kan tadi di soal saya buat ada KD-nya ya, KD 2, KD 3, KD 3.2, KD 3.1, KD 3.3 misalkan. Nah, daftar KD-nya itu harus terdaftar dulu di sini. Jadi pokoknya sebelum input soal tuh wajib inputkan dulu semua KD-nya. Ya, seperti itu. Nah, soal dan jawaban, kita klik soal dan jawaban, lalu pilih modul pelajarannya, teknologi dan jaringan, lalu topiknya. Nah, ini topiknya ya. Topik ini akan kita import soal dari Word. Caranya Bapak Ibu tinggal masuk ke import soal, lalu cari filenya, choose file. Nah, ini arahkan ke dimana hasil save as tadi. Ada di desktop, lalu hasil soal, lalu pilih TLJ strip 11 .zip. Open, lalu klik import soal. Nah, nanti ada tulisannya sukses, file soal dan jawaban berhasil diupload. Maka nanti soal akan otomatis terinputkan oleh sistem seperti ini. Nah, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 dan jawabannya. Tuh. Jadi ini apa? Equationnya sudah terbaca ya Bapak Ibu. Kalau mau ngedit soal, Bapak Ibu tinggal edit ini. Misalkan kurang spasi nih, spasi. Nah, gitu, simpan. Oh, KD-nya ya. Ini KD soalnya sudah terarah secara otomatis 3.3. Jawabannya A, jawabannya E, jawabannya C. Nah, ini
kurang lebih seperti ini Bapak Ibu cara untuk input soal menggunakan template Microsoft Word. Bila ada yang kurang paham Bapak Ibu ya seperti biasa bisa hubungi tim ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.